Untuk yang ketiga, kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi matematika merupakan salah satu kemampuan matematis yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa. Pengertian dari kemampuan komunikasi matematika dilihat dari beberapa sumber, yaitu menurut NCTM Nurdina tahun 2013, komunikasi yaitu cara untuk berbagi gagasan dan mengklarifikasi pemahaman melalui komunikasi. Gagasan-gagasan menjadi objek-objek refleksi, penghalusan, diskusi, dan perombakan. Dengan demikian, proses komunikasi juga membantu membangun makna dan kelanggengan untuk gagasan-gagasan, serta juga menjadikan gagasan-gagasan itu diketahui publik. Dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi pada dasarnya adalah bagian esensial dari matematika dan pendidikan matematika. Komunikasi merupakan cara untuk mengklarifikasi pemahaman dan melanggengkan gagasan-gagasan, sehingga gagasan-gagasan itu diketahui publik. Next. Selanjutnya, jenis komunikasi. Komunikasi dalam matematika mencakup komunikasi secara tertulis maupun secara lisan atau verbal, menurut Mahmudi tahun 2004. Komunikasi secara tertulis dapat berupa kata-kata, gambar, tabel, dan sebagainya yang menggambarkan proses berpikir siswa. Komunikasi tertulis dapat berupa uraian pemecahan masalah atau pembuktian matematika yang menggambarkan kemampuan siswa dalam mengorganisasi berbagai konsep untuk menyelesaikan masalah. Proses komunikasi dapat membantu siswa membangun pemahamannya terhadap ide-ide matematis dan membuatnya mudah dipahami. Ketika siswa ditantang untuk berpikir tentang matematika dan mengkomunikasikannya kepada orang atau siswa lain secara lisan maupun tertulis, secara tidak langsung mereka dituntut untuk membuat ide-ide matematika itu lebih terstruktur dan meyakinkan, sehingga ide-ide itu menjadi lebih mudah dipahami, khususnya oleh diri mereka sendiri. Dengan demikian, proses komunikasi akan bermanfaat bagi siswa terhadap pemahamannya akan konsep-konsep matematika. Next. Aspek komunikasi. Menurut Vermont Department of Education, Mahmudi tahun 2004, komunikasi matematika melibatkan tiga aspek, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa matematika secara akurat dan menggunakannya untuk mengkomunikasikan aspek-aspek penyelesaian masalah. Yang kedua, menggunakan representasi matematika secara akurat untuk mengkomunikasikan penyelesaian masalah. Yang ketiga, mempresentasikan penyelesaian masalah yang terorganisasi dan terstruktur dengan baik. Selanjutnya, kemampuan komunikasi sebagai salah satu dari 5 standar proses NCTM selain memiliki tujuan, tentunya juga memiliki manfaat bagi siswa. Menurut Asikin Rizky tahun 2012. Dalam pembelajaran matematika, ketika siswa belajar untuk menemukan, memahami, dan mengembangkan konsep yang sedang dipelajarinya melalui kegiatan berpikir, menulis, dan berdiskusi, sesungguhnya mereka telah menggunakan kemampuan matematika. Ada beberapa indikator kemampuan komunikasi, yaitu yang pertama, 1. Menyampaikan pendapat, mendengarkan, dan berdiskusi tentang masalah yang dibahas. 2. Mengajukan pertanyaan ketika ada sesuatu yang tidak dimengerti. 3. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematik.
4. Membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis. Next. Yang keempat, kemampuan koneksi. Koneksi matematis berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata mathematical connection, yang kemudian dipopulerkan NCTM pada tahun 1989. Menurut Suherman Nurilis Lamidiana, tahun 2013, kemampuan koneksi dalam matematika adalah kemampuan untuk mengaitkan konsep atau aturan matematika yang satu dengan yang lainnya, dengan bidang studi lain, atau dengan aplikasi pada kehidupan nyata. Yang menjadi pokok bahasan dalam koneksi di sini terdapat 3 hal, yaitu pengkoneksian antar konsep dalam matematika, pengkoneksian dengan disiplin ilmu lain, serta pengkoneksian secara konseptual. Next. Aspek koneksi. Menurut Coxford Juli tahun 2011, terdapat 3 aspek yang berkaitan dengan koneksi matematika. Penyatuan tema-tema, proses matematika, dan penghubung-penghubung matematika. Secara rinci, mengenai ketiga aspek tersebut akan dibahas sebagai berikut ini. Yang pertama, penyatuan tema-tema. Penyatuan tema-tema seperti perubahan atau change, data, dan bentuk atau shape dapat digunakan untuk menarik perhatian terhadap sifat dasar matematika yang saling berkaitan. Gagasan tentang perubahan dapat menjadi penghubung antara aljabar, geometri, matematika diskrit, dan kalkulus. Selanjutnya, untuk yang kedua, proses matematika. Proses matematika meliputi representasi, aplikasi, problem solving, dan reasoning. Terdapat 4 kategori aktivitas ini akan terus berlangsung selama seorang mempelajari matematika. Agar siswa dapat memahami konsep secara mendalam, mereka harus dapat membuat koneksi di antara representasi. Aktivitas aplikasi problem solving dan reasoning membutuhkan berbagai pendekatan matematika, sehingga siswa dapat menemukan koneksi. Yang ketiga, penghubung-penghubung matematika. Fungsi, matriks, algoritma, variabel, perbandingan, dan transformasi merupakan ide-ide matematika yang menjadi penghubung ketika mempelajari topik-topik matematika dengan spektrum yang jelas. Next. Kemampuan yang dikembangkan khusus koneksi pada siswa, maka yang perlu diperhatikan yaitu indikator pencapaiannya. Adapun indikator kemampuan koneksi matematik, menurut Sartika Nurislis Lamidiana tahun 2013, yang pertama, mencari hubungan antar berbagai representatif konsep dan prosedur. Yang kedua, memahami hubungan antar topik matematika. Yang ketiga, menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memahami representatif ekuivalen konsep yang sama. Yang kelima, mencari koneksi satu prosedur lain dalam presentasi yang ekuivalen. Yang keenam, menggunakan koneksi antar topik matematika dan antar topik matematika dengan topik lain. Next.
5. Kemampuan pemecahan masalah. Menurut Aji dan Maulana tahun 2016, pemecahan atau penyelesaian masalah merupakan suatu proses penerimaan tantangan dan kerja keras untuk menyelesaikan masalah. Sependapat dengan pernyataan Wahyudi tahun 2012, pemecahan masalah merupakan bagian integral dalam pembelajaran matematika. Dengan demikian, pemecahan masalah jangan dijadikan bagian yang terpisah dari pembelajaran. Pada pembelajaran matematika, pemecahan masalah bukan hanya suatu sasaran belajar, tetapi sekaligus sebagai cara untuk melakukan proses belajar itu sendiri. Pada dasarnya, pemecahan masalah dalam matematika bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Next. Selanjutnya, jenis masalah. Menurut Winarti dan Hamini tahun 2011, masalah dapat dibedakan berdasarkan sumber masalahnya, yaitu permainan, peristiwa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, iklan, sains, data, peta, konstruksi, dan pola. Sedangkan menurut Aji dan Maulana tahun 2016, masalah dapat dibedakan berdasarkan bentuk rumusan masalah dan teknik pengerjaannya, yaitu yang pertama, masalah translasi. Merupakan masalah dalam kehidupan sehari-hari siswa yang disajikan dalam bentuk verbal dalam kaitan matematika. Masalah yang ada pada kehidupan siswa ini bisa berupa masalah sederhana atau bisa juga masalah kompleks yang memerlukan penalaran serta prosedur yang lebih rumit untuk penyelesaiannya. Yang B, masalah aplikasi. Merupakan masalah dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penyelesaian dengan menggunakan berbagai prosedur serta keterampilan matematika yang telah mereka pahami sebelumnya. Penyelesaian masalah ini lebih menekankan kepada aspek kebermaknaan matematika itu sendiri. Siswa akan menyadari bahwa matematika akan sangat berguna dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, masalah proses. Merupakan masalah yang dalam penyelesaiannya, siswa diarahkan untuk menyusun langkah-langkah dalam merumuskan pola pemecahan masalah tersebut. Pemberian masalah seperti ini dapat melatih keterampilan menyelesaikan masalah sehingga dapat membantu siswa untuk menjadi terbiasa menyeleksi masalah dalam berbagai situasi. Selanjutnya ada masalah teka-teki. Merupakan masalah yang mengarahkan siswa untuk merasakan kesenangan dalam berkegiatan matematika, sehingga pada diri mereka dapat tertanamkan sikap positif terhadap matematika itu sendiri. Masalah seperti ini juga dapat mengasah otak siswa, sehingga digunakan untuk mengantar suatu pembelajaran, untuk memfokuskan perhatian, atau untuk mengisi waktu kelas yang sedang senggang. Selanjutnya, langkah-langkah pemecahan masalah. Menurut Polya, Winarti dan Harmini tahun 2011 terdapat langkah-langkah dalam pemecahan masalah, yaitu yang pertama, memahami masalah, yang kedua, merencanakan pemecahan masalah, yang ketiga, melaksanakan pemecahan masalah, dan yang keempat, meninjau kembali kelengkapan pemecahan masalah.